Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pagi buka lagi pembelajarannya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita belajar hari ini. Kita berdoa dulu seperti doa yang biasa ya, biasa kita ucapkan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli salli wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi-pagi sekarang mungkin kondisinya lagi dingin di sana, mungkinnya di rumah atau di sekolah juga ini pagi agak dingin juga ya, sejuk lah, bukan dingin, sejuk karena tadi pagi-pagi udah hujan. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, semuanya dalam kondisi baik gitu ya, sedang semangat-semangatnya sekarang, bukan seger lah gitu ya, bukan dalam kondisi yang lesu atau misalnya mager gitu ya, jangan sampailah semuanya yakin udah siap gitu ya untuk belajar hari ini. Baik, sebelum ke topik intinya, Pogi akan review ulang sedikit lah ya materi yang pernah dibahas waktu pekan kemarin di hari Selasa ya. Kemarin kita ngomongin terkait dengan kasus untung rugi yang dimanipulasikan atau soal-soal hoax gitu ya. Jadi kalian tidak hanya sekedar pakai rumus kemudian dapat hasilnya selesai, enggak gitu. Jadi ada proses analisis dari soal-soal yang dikasuskan atau disajikan. Misalkan kasus terkait dengan merek sepatu ini nih ya, terus dia beli sepatunya dengan harga tertentu, kemudian nanti pengen dapat untung berapa persen dan kira-kira dijualnya harus berapa gitu ya. Ini perhitungan-perhitungan seperti ini dilakukan ketika penjualan jual beli ya, proses jual beli modern ya, udah pakai persentase gitu ya perhitungannya. Dan kadang-kadang kalau yang lebih expert lagi bisa meramalkan atau memprediksi gitu ya ke depan kira-kira ini menguntungkan untuk kita atau enggak, yaitu di matematika analisis dilakukan. Ya kita bahas yang sederhana aja dulu ya sebagai buat basic gitu. Jadi waktu kemarin kita udah dapat 2 rumus gitu ya, bahkan rumus ini juga Pogi bebaskan kalian mau pakai rumus ini untuk kerjain kasus-kasusnya atau pakai yang cara tabel. Itu terserah kalian, pilihannya yang menurut kalian lebih enak aja, lebih enjoy aja, kira-kira yang mana yang gampang dipahami atau gampang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Cuman sekedar paham aja masih belum cukup kalau matematika, jadi harus disertai dengan latihan soalnya juga harus kalian coba kerjain gitu ya. Karena kalau semakin kalian banyak kerjain soal math, rumusnya itu tanpa dihafal juga sendirinya juga langsung ingat gitu ya, karena keseringan menggunakan rumus itu sehingga jadi terbiasa nantinya gitu ya. Jadi silakan sering-sering latihan soal-soalnya, soal-soal di Moodle juga Pogi udah kasihkan di sana. Kalau misalkan masih lupa ini udah dikerjain semuanya, mana lagi ada soal lagi nggak, silakan kalian buka di Hibral Kubro di halaman bab paling di bagian bab, tapi di bagian akhir-akhirnya di belakang-belakangnya pokoknya di dulu tuh Hibral Kubro biasanya ada soal PG, ada beberapa soal essay juga gitu ya. Oke, ini kayaknya Pogi skip aja untung rugi ya, kemarin udah bahas ini. Terus soal latihannya juga ini ya, Hiburan Subro 3 nomor 1 sampai nomor 4 kalau salah ya, 4 itu cuma 4 soal aja. Jadi gitu ya, sekali lagi Pogi pesankan kalau misalkan memang ada soal-soal yang tidak sempat atau tidak cukup waktunya untuk dibahas di pertemuan math di jadwalnya gitu ya, silakan kalian boleh submit aja dulu tugasnya yang udah dibahas atau udah dikerjain sama kalian. Nanti setelah kalian coba kerjain ulang setelah submit ya, maksudnya setelah submit kalian cobain kerjain sendiri atau misalkan nanya ke teman atau nanya ke Pogi juga boleh. Nanti udah selesai itu, yang sebelumnya disubmit unsubmit terus kemudian submit lagi tugasnya di Google Classroom. Jadi supaya ada kelihatan gitu ya, kalian tuh siswa yang bertanggung jawab, amanah dan bisa dipercaya nantinya kalau misalkan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi jangan yang penting ya aku belum selesai itu ya udah jangan lupain dulu ya, kayak gitu ya. Yang penting kalian ada progres untuk berusaha atau upaya untuk melakukan amanah yang diberikan gitu ya. Oke,
Oke, pokoknya akan lanjut ke sini ke terkait dengan bunga tunggal, bunga bank kan ya. Bunga banknya juga kalau misalkan terkait dengan bunga bank itu terkait banknya itu ada di bank konvensional. Apa itu bank konvensional? Terus apa juga itu bunga gitu ya? Mungkin kalian ada beberapa yang dari kalian gitu ya, ada yang mikir bunga itu ya bunga jadi kayak bunga tanaman gitu ya, bunga mawar, bunga anggrek dan lain sebagainya. Mungkin ada ya, tapi ada juga dari beberapa kalian yang mungkin udah tahu juga maksudnya bunga itu apa gitu ya. Mungkin ada terlintas kata bunga, bukannya itu teh riba gitu ya. Nah, mungkin ada selintas dari kalian yang terpikir kayak gitu ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah di sini prasyarat materinya juga sama, jadi aljabar, yaitu persamaan linear satu variabel. Oke, akan coba kasih soal satu aja ya untuk bisa review sedikit gitu ya, untuk bisa mengingatkan lagi bagaimana cara penggunaan persamaan linear satu variabel. Oke, tapi papan tulisnya. Jadi persamaan linear variabel itu prinsipnya kita mencari tahu nilai si variabelnya, nilai suatu variabel yang ada di persamaan itu. Jadi variabel itu pada pengertiannya atau definisinya itu adalah simbol atau huruf yang mewakili suatu bilangan, tapi bilangan itu kita masih belum tahu nilainya berapa. Gitu. Contoh ini ya. Ada 3x tambah 8 sama dengan jangan 10 deh. 13 deh, biar agak gede. Di sininya misalnya 5, jangan 5. Oke, kadang suka bingung bikin soal bikin itu. 7x 32. Nah, misalkan gini lah. 13x tambah 8 sama dengan 7x tambah 32. Ini yang sederhana dulu aja ya. Jadi prinsipnya adalah kita pindah ruaskan dalam satu ruas, prinsipnya harus ada satu kelompok huruf, satu kelompok angka doang. Jadi dalam satu ruas. Ruasnya dipisahin sama tanda sama dengan, ini ruas kiri, ini ruas kanan berarti. Lihat di ruas kiri di sini kan ada campurannya, ada hurufnya ada, terus angkanya juga ada. Ini nggak boleh. Jadi kita harus kelompokkan huruf dengan huruf, angka dengan angka dalam satu ruas. Supaya nanti angkanya ketemu angka, terus ketemu huruf, kita harus pindahin yang pakai lingkaran merah ini nih ya. 7x nya kita pindahin ke ruas kiri, 8-nya kita pindahin ke ruas kanan supaya nanti ketemu sama angka 32 gitu ya. Nah, aturannya setiap pindah ruas tanda berubah jadi lawannya ya, gitu. Sekarang kita lihat yang 7x mau dipindahin kan ya ke ruas kiri, asalnya dia positif, karena dia pindah ruas berarti jadi lawannya positif, jadi negatif ya. 13x dikurangi 7x sama dengan si 8-nya juga nih awalnya positif ya, pindah ruas berubah jadi lawannya jadi negatif, sehingga jadi 32 dikurangi 8, kita rapihin, kita operasiin ya. 13 dikurangi 7 kan jadi 6x, 32 dikurangi 8 nanti jadi 24. Nah gitu. Ini juga masih belum selesai. Kenapa? Karena di ruas kiri yang ini ada angka yang nempel sama huruf. Ini angka juga nggak boleh bersatu sama huruf ya. Jadi kita pindahin lagi si 6-nya ke ruas kanan. Asalnya 6x itu perkalian ya. Pindah ruas jadi lawannya perkalian pembagian. Jadi x sama dengan 24 dibagi 6, sehingga dapat nilai x-nya itu x sama dengan 4. Hasil dari 24 dibagi 6 gitu ya. Ini yang sederhana aja dulu gitu ya. Kita pindah ruaskan dalam satu ruas harus ada satu huruf gitu, nggak boleh bercampur dengan angka atau bilangan yang lainnya gitu ya. Oke, kasih contoh lagi yang lain. Sekarang ada perannya deh, ada pecahannya. 2x tambah 8 sama dengan berapa ya? 5, jangan 5, 8x deh. 8x tambah 3 per, jangan per deh, bentar.
Pogi kadang suka bingung dibikin soal-soal gini karena angkanya tuh harus benar-benar pas dan dan bagus untuk disajikan ke kalian. Sebentar ya. 12x gini aja. 8 yang Pogi hapus. 12x ini per 2 misalkan. Nah, ginilah. Misalkan ada soal begini. Kita diminta untuk cari tahu nilai x-nya berapa, gitu ya. Jadi bentuk persamaan linear itu bisa macam-macam, bisa ada perperannya begini, bisa yang tadi yang sebelumnya yang sederhana gitu ya. Oke, tapi prinsipnya sama. Jadi dalam satu ruas harus dibikin satu huruf aja, gitu ya, nggak boleh ada campuran dengan angka lainnya. Nah sekarang kita lihat di sini, ini ada perperannya di sini dibikin. Kadang-kadang ada yang nggak suka, ada yang malas gitu ya. Nah sekarang kita pakai prinsip yang sebelumnya. Kalau misalkan ada operasi di sini pembagian dan kita pindah ruas ke sebelah kanan, ke ruas kiri gitu ya. Maka ketika pindah ruas tandanya berubah, tanda operasi berubah. Lihat di sini per 2 itu artinya kan pembagian dengan 2. Kita pindah ruasin angka 2-nya jadi lawannya pembagian kan jadi perkalian ya. Jadi 2 kaliin ke 12x ini. Ya, kita pindahin 2-nya, pindah ruas, terus kalikan dengan 12x berarti ya, karena awal sebelumnya bagian 2 kali 12x jadi 24x sama dengan 8x tambah 3 jadi. Sekarang coba lihat di ruas kiri ada huruf dan angka yang campur, berarti kita harus pindahin gitu ya, mau yang huruf atau yang angka. Tapi yang harus kita pindah tentu yang ini ya, 8x pindah ke ruas kiri supaya ketemu sama hurufnya lagi. Oke, 8x nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi pengurangannya 24x dikurangi 8x sama dengan 3. 24 dikurangi 8 berarti jadi berapa? 16 ya? Bukan, ya 16 nih. 16x sama dengan 3. 16 nya juga masih nempel sama huruf sih. Hurufnya kan harus sendirian ya, pindah ruas lagi istilahnya. 16x itu pindah ruas berarti jadi pembagian ya, 3 per 16. Kalau misalkan nggak bisa dibagi, 3 dibagi 16 nggak bisa dibagi hasilnya bulat gitu ya, udah segini aja, jadi x sama dengan 3 per 16. Kalau misalkan bisa dibagi ya silakan, bisa boleh dibagi gitu ya, kalau misalkan hasilnya nggak desimal, kalau pecahan desimal gitu ya. Kalau ini kalau dipaksa dibagi 3 dibagi 16 kan jadi pecahan desimal. Jadi gitu prinsipnya. Kalau misalkan persamaan linear itu dibikin si hurufnya atau variabelnya itu dalam satu ruas, entah kiri atau kanan terserah, pokoknya dia harus dibikin sendirian supaya kita bisa tahu nilai si variabel itu nilai berapa, itu angka berapa gitu ya. Jadi ini prasyaratnya untuk nanti materi bunga bank ini gitu ya, konvensional, bunga bank konvensional gitu ya. Nah, ditutup dulu terusnya. Oke, bismillah. Ada yang udah tahu bunga itu maksudnya, bunga di sini tuh bunga bank itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Bisa ngasih tahu kolom chat pakai kata-kata sendiri. Bunga bank itu apa? Gitu. Oke, ini pertanyaan yang paling pertama kita harus tahu dulu bunga bank itu apa. Ada yang tahu nggak? Pokoknya nungguin. Kalau nggak ada ya udah coba garis gitu ya. 801 802, ada yang tahu nggak? 543 pinjaman uang. Oke, kata Kaisar Ramadhani pinjaman uang. Ada yang lain? Betul, nanti terkait dengan pinjaman uang ya. Tapi bukan itu definisi, masih belum pernah tentang bunga. Lupa, oh berarti pernah ingat ya dulu. Oke, ya udah. Pokoknya jelasinnya. Jadi bunga bank tuh gini. Kayaknya pokoknya tampil papan tulis aja deh ya. Biar ada coret-coretnya. Ini di sebelah sini aja. Jadi gini lah, bunga bank itu adalah uang tambahan yang dikasih yang diberikan oleh bank ketika kita misalkan nabung. Contohnya gini.
bunga tambahannya. Kita misalkan nabung di bank, nabung berapa ya, 1 juta deh ya, 1 juta rupiah disimpan di bank. Banknya bank konvensional. Bank konvensional tuh kayak, mohon maaf ya kalau nyebutin bank-banknya, BCA, BNI, BRI gitu ya. Pokoknya nggak ada embel-embel syariahnya di belakang. Jadi itu bank konvensional. Jadi kalau misalkan kita nabung 1 juta, kemudian disimpan dalam jangka waktu tertentu. Jadi uang 1 juta disimpan, nggak diambil-ambil gitu ya. Pokoknya ini disimpan selama 1 tahun, selama 2 tahun, berapa tahun lah ya, berapa lamanya terserah gitu ya. Mana nasabahnya atau kitanya gitu yang nabung. Situ nanti ada perjanjian apa gitu ya. Nah nanti ketika uangnya kita ambil lagi, biasanya bank tuh ngasih yang namanya uang tambahan. Jadi maksudnya gini, ketika kita nabung terus kemudian udah lewat gitu ya, selama periode perjanjiannya itu misalkan kita nyimpan setahun gitu di sana, dan ketika kita ambil uangnya itu jadi nambah, misalkan jadi 1.100.000. Jadi kelihatannya ada untung buat kita gitu ya. Untung asalnya kita nabung nyimpan di sana 1 juta, pas kita ambil lagi kenapa jadi nambah 1.100.000. Nah, uang tambahannya itu adalah sebutnya bunga. Uang tambahannya itu adalah bunga bank itu tuh. Kelihatannya untung gitu ya buat kita. Jadi banyak dulu waktu Paugi SD ya, pernah sama buku ya, salah satu buku, entah buku PPKN entah buku bahasa Indonesia atau pokoknya ayo gemar menabung, rajin hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai gitu katanya. Pokoknya slogan itu teh rame dulu teh waktu SD Paugi. SD Paugi itu tahun 2000-an lah, 2001 2002 gitu ya. Dulu sering disarankan, dinasihati, coba nabung ke bank nanti dapat untung, bank bimbing kita nabung. Pokoknya ada lagunya lah dulu ya. Ketika kita nyimpan uang di bank, ya betul dapat untung ya, dapat uang tambahan, dan uang tambahannya itu disebutnya sebagai bunga bank. Tapi ya kan kita juga bertanya-tanya, loh kok bank segitu baiknya gitu ketika misalkan kita nyimpan uang ke mereka gitu ya, kok bisa ada uang tambahannya dari mana gitu kan, bank emang nggak rugi gitu ya. Pertanyaannya kan mungkin ke sana arahnya ya, kenapa jadi bunga. Nah ini pertanyaannya Areta ya, banknya punya bunga, kenapa jadi bunga. Jadi bunganya tuh, uang tambahannya tuh dari mana gitu ya. Jadi prinsipnya mereka tuh gini, ini Pak Ogi kasih tahu ya. Jadi mereka dapat untungnya dari mana? Uang kita misalkan kita nabung ya 5 juta gitu ya, 5 juta sana di bank. Sama bank, uang ini tuh diputerin. Maksudnya diputerin itu dalam tanda kutip ya, itu diinvestasikan untuk bisnis tertentu gitu ya, untuk bisnis, bisa bisnis gitu ya, modal bisnis deh ya, modal bisnis bisa dipinjamkan ke orang lain. Nah ini nih, bisa yang lain-lain lah ya. Jadi uang kita itu dipakai untuk bisnis tertentu, makanya ada perjanjian ketika kita nyimpan uangnya itu nggak boleh diambil dulu. Kenapa? Karena uangnya lagi dipakai sama orang lain. Entah itu dipakai untuk modal bisnis gitu ya, entah itu untuk investasi apa gitu si banknya. Jadi ketika nantinya bank itu setelah investasi banknya itu dapat untung gitu ya ke banknya, nanti uangnya itu sekian persen dikasih ke kita, sisanya buat bank sendiri itu dapat untungnya dari situ bang ya. Jadi misalkan gini maksudnya ya, kalau coba perjelas lagi, kasih contoh yang lebih enak ya. Jadi uang 5 juta ini sama bank diinvestasikan, istilahnya diinvestasikan
ini saya investasiin modal di usaha apa gitu ya, usaha ikan cupang misalkan ya, invest ikan cupang misalkan ke seseorang lah, entah itu siapa gitu ya. Terus bank dari uang 5 juta yang kita itu, banknya itu dapat untung 10 juta, bisa jadi ini tuh ya, bisa jadi uangnya itu dapat 10 juta. Nah uang 100 ribunya itu uang tambahan yang buat kitanya, jadi 5 juta 100 gitu ya, nanti uang kitanya itu sisanya buat bank gitu. Jadi pas uang kita diambil lagi sama kita, uang kita jadinya misalkan 5 juta 100 ribu, ini uang buat kita merasa untung dong ya. Saya nyimpen uang di bank 5 juta, kok jadi 5 juta 100 sekarang, jadi dapat untung 100 ribu nih, lumayan katanya. Padahal bank lebih mungkin bisa lebih untung dan lebih besar dari itu. Ini untungnya 10 juta, buat kita 100 ribu, buat bank berarti berapa tuh ya sisanya, dari situ jadinya. Tapi kadang-kadang nggak selalu bank itu merasa untung, kadang-kadang bank itu rugi ya. Berarti kalau lagi apes atau lagi rugi, banknya ya udah mau nggak mau tetap ngasih uang ke kita untuk bunga. Jadi itu jasa nabung di bank. Jadi prinsipnya tuh bank konvensional tuh dapat untung dari situ. Ada yang lebih parah. Jadi ini yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu ketika misalnya ada yang minjam uang ke bank. Minjam uang ke bank misalnya nih, boleh kasih contoh ya, minjam uang ke bank, misalkan kita pinjam uang 1 juta ke bank, ada perjanjian di awal minjem itu. Jadi nanti ketika kita kembalikan lagi uangnya ke bank, kan kalau misalkan kita minjem uang kan harus dikembalikan lagi ya ke yang minjeminya. Kita minjem uang ke bank, suka ada perjanjian. Nanti ketika dikembalikan lagi ke bank, uangnya harus ditambah ya sebagai jasa menjamin uangnya. Misalkan ketika uang dikembalikan lagi, ini kok mohon maaf ya, kok tulisannya cepat jadi agak jelek. Uangnya itu uang yang harus dikembalikan atau dibayarkan ya, misalkan 1.200.000, bisa macam-macam ini ya. Jadi pokoknya lebih dari uang yang kita pinjam. Kita misalkan pinjam 1 juta, uang yang kembalinya harus 1.200.000 gitu ya. Semakin lama minjemnya, uang yang harus kembali ke bank itu makin nambah. Misalkan jadi 1.500.000, makin lama lagi jadi 2 juta, jadi berlipat-lipat uangnya itu kembali ke bank itu. Dan ini yang disebut sebagai gitu ya, proses riba. Ini nggak boleh. Syariat Islam, kalau misalkan ini yang minjemnya itu makin ruginya, makin tercekik gitu ya. Minjemnya awalnya cuma 1 juta, tapi harus kembalinya itu lebih dari itu. Bahkan semakin lama ia nggak mengembalikan uangnya itu akan berlipat-lipat, dan bahkan mungkin tidak bisa lagi mengembalikan uangnya ke bank, dan urusannya mungkin ke hukum gitu ya. Dan ini proses yang seperti ini tuh nggak boleh. Tapi bukan bank doang yang melakukan ini. Kalian mungkin pernah tahu yang namanya rentenir. Rentenir juga suka orang yang suka minjemin uang, tapi uang yang harus kembali ke dianya itu harus lebih dari itu gitu ya. Dan praktek ini tuh nggak boleh sebenarnya, dalam syariat itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang ya di masyarakat kita hal ini biasa gitu ya, bukan sesuatu hal yang memang ya masih dianggap biasa lah ya, masih dianggap ya emang kayak gitu ya kalau konvensional gitu. Nah alternatifnya apa tuh? Ada yang namanya bank syariah. Nah seperti apa solusinya gitu ya? Jadi ketika pinjam uang terus bunga ini sebenarnya bukan hal yang mungkin kelihatannya untung buat kita gitu ya, untung buat kita senang gitu ya. Tapi di balik itunya mungkin ada seseorang yang menderita gitu ya. Entah itu dari pinjam uang kita terus banknya harus minta ke yang pinjamnya itu lebih gitu ya supaya bisa dapat untung banknya ya. Yang praktik seperti itulah yang memang tidak boleh dilakukan ya. Solusinya apa? Oh ya tadi Pogi kelewatan penjelasan ini ya. Sebentar Pogi tutup dulu program tulisnya. Jadi ada dua istilah yang nggak ada bunga pinjaman, ada bunga tabungan. Kalau bunga tabungan tadi itu yang
ketika kita nabung 1 juta misalkannya, ada uang tambahan ketika kita ambil lagi uangnya, itu bunga tabungan. Ada satu lagi bunga pinjaman. Jadi bunga pinjaman itu kita minjem uang 2 juta misalkannya, ketika kita harus kembaliin lagi ke bank, uangnya itu harus lebih dari itu. Uang lebihnya itu disebutnya bunga itu. Jadi bunga itu adalah uang lebih, uang kelebihannya itu. Jadi tergantung dari bunga tabungan atau pinjaman. Jadi ada 2 jenis bunganya itu ya. Nah, solusinya apa tuh ya supaya terhindar dari itu? Bahkan di Al-Quran ini di Al-Baqarah 275 ini nggak boleh riba. Praktik riba ini Allah umpamakan gitu ya, orang-orang yang makan atau mengambil riba gitu ya, dia nggak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila gitu ya. Jadi ketika dibangkitkan lagi nanti di yaumul akhir gitu ya, dia orang yang suka makan riba itu kayak beginilah perumpamaan entah itu benar kayak begitu atau gimana gitu ya. Pokoknya dia seperti orang yang kerasukan gila gitu, kayak orang gila apa gitu ya. Gitu ya. Jadi di Al-Quran ini tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Dulu berarti kalau misalkan asal usul ayatnya ini ya berarti dulu pernah kejadian. Mungkin dulu belum ada yang namanya Pak. Mungkin ada orang-orang yang suka minjemin uang, kemudian uang yang harus kembalikan ke dianya itu harus lebih dari itu. Ini nggak boleh ya. Hati-hati kalian juga, misalkan ada teman misalkan, aduh saya uangnya kurang nih mau bayar atau jajan apa gitu ya, minjem uang dong sebentar nanti besok dikembaliin lagi. Nah kalian yang minjemin uangnya itu kalau misalkan nggak mau minjemin atau misalkan minta ya udah sok ini aku kasih 5.000 nanti besok tapi kembaliinnya sayanya 10.000 ya gitu. Nggak boleh gitu ya, itu riba, itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan daripada kayak gitu mending nggak usah dipinjemin aja gitu ya. Jadi untuk menghindari hukum yang seperti bahaya ya. Jadi ketika misalkan kita pinjam uang ya udah kembaliinnya segitu aja gitu, atau misalkan udah sedekahin aja gitu, udah nggak apa-apa buat yang aja gitu ya. Jadi hati-hati praktik seperti ini, bahkan di kita di dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang suka dianggap biasa padahal itu bahaya ya. Nah solusinya apa yang bagi muslim dulu ya, solusinya bagaimana? Ada yang namanya alternatif yang bank syariah gitu ya. Bank syariah ini prinsipnya gimana, ini Pak Ogi mungkin akan tampilkan nanti pakai tabel gitu perbandingan sama bank konvensional itu seperti apa. Jadi kalau bank syariah ini ada 2 prinsip, bukan prinsip yang bunga tadi, bukan. Istilahnya ini mudharabah sama wadiah. Ini kayak kita belajar matematika kayak belajar ini ya, IPS gitu ya, belajar ininya. Karena kan ini topiknya aritmatika sosial ya, sosial gitu. Perhitungan-perhitungan yang terkait dengan aktivitas sosial. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini juga ilmu. Nah ini Pak Ogi coba tampilkan dalam bentuk tabelnya perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional itu seperti apa nantinya. Dari pengertiannya kalau mudharabah itu dari sini dulu deh, kontrak bunganya itu bank konvensional itu nasabah nyimpan uang kepada bank ya. Bank menjanjikan tingkat hasil tertentu, jadi ditetapkan misalkan nanti bunganya itu sekian persen, bunganya 10%, bunganya 12%, macam-macamnya per tahun misalkan. Jadi kita misalkan nyimpan uang setahun di bank, nanti bunganya itu 1 tahun itu 10%. Jadi nanti ketika uangnya diambil lagi sama kita setelah 1 tahun, kita dapat untung 10% dari nyimpan uangnya tadi gitu ya, yang tetap akan diberikan bank. Jadi dalam keadaan banknya untung mau rugi itu ketika nanti si banknya itu investasi uang kita ke entah bisnis apa gitu, entah pinjemin lagi ke orang lain, mau untung mau rugi tetap bank itu harus ngasih bunga nanti di pas kita udah nyimpan uang di sana. Kalau misalkan bank syariah prinsipnya beda, kayak mudharabah ini ya, nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Jadi di awal itu sudah bersepakat gitu ya, ini saya nyimpen uang ke bank syariah di sini sekitar 10 juta misalkan ya. Nanti sama bank syariah itu ngobrol, kita sepakat nih mau dibisnisin ke apa. Nanti setelah dapat untung bisnisnya, nanti pembagiannya gimana? Buat nasabahnya sekian berapa bagiannya, buat banknya berapa. Jadi bagi hasil istilahnya tuh. Jadi
terhindar dari hukum riba seperti ini, gitu ya. Jadi prinsip bank syariah itu bagi hasil ini yang tidak ditetapkan oleh banknya dulu di awal, nanti kamu dikasih bunga tambahan sekian persen, itu enggak, kayak gitu enggak ada. Jadi prinsipnya bagi hasil ada akadnya dulu, gitu ya. Terus kalau misalnya yang lain lagi bentuk pembayarannya ini tadi Pak udah jelasin, dan karakteristiknya tentu yang bank syariah lebih adil ya, karena jumlah bagi hasil yang diperolehnya itu disesuaikan dengan hasil pengelolaan, jadi tidak ditetapkan di awal. Ya tadi Pogi kelewat salah jelasin di awal. Jadi maksudnya itu dikelola dulu sama banknya, ini dapat untung di sekian, ini kamu mau berapa, ini mau berapa, jadi banknya mau berapa ini. Jadi tidak ditetapkan di awal, misalkan nanti pas udah bisnis ini kamu dapat berapa bagian, saya berapa bagian, nggak kayak gitu. Jadi setelah bisnisnya jalan dapat untung baru bagi hasil gitu. Jadi tidak ditetapkan di awal ya kalau yang bank konvensional ditetapkan di awal gitu ya. Jadi nanti juga akan ada pengawasnya, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau bank syariah. Kalau bank syariahnya melanggar atau tidak ada hal-hal yang menyimpang gitu ya, yang bertanggung jawab nanti Dewan Pengawas Syariahnya gitu ya. Kalau bank konvensional nggak ada, jadi tetap sama yang banknya itu ya, terserah banknya kayak gimana gitu ya. Oke, jadi itu penjelasan terkait bunga bank dulu ya. Bunga bank itu apaan? Terus kalau misalkan gitu mungkin kalian bertanya-tanya, terus buat apa tuh kita belajar tentang bunga bank gitu ya, sampai ada diujikan dalam ujian nasional malah ya gitu ya. Jadi kalau bagi ambil hikmahnya gitu ya, kenapa kita belajar, tetap harus tahu untuk bunga bank itu seperti apa, kemudian perhitungannya juga ada, yaitu ada rumusnya juga ini, nanti perhitungannya gimana tuh. Alasannya tentu karena ini di sekitar kita sesuatu hal yang biasa gitu. Kadang-kadang kita juga kalau misalkan dalam urusan terkait dengan ini gitu ya, tidak disebutkan ini, ayo kita beriba-riba dia gitu ya, nggak kayak gitu. Jadi pakai istilah yang halus-halus kayak bunga gitu. Bunga kan identiknya kualitasnya kan bagus, indah, itu lihat enak dilihatnya. Jadi sesuatu hal yang dikemasnya itu yang baik-baik, padahal di belakangnya mungkin prinsipnya ada yang aneh dan melanggar syariat, sehingga tetap kita perlu tahu dulu prinsip mereka, perhitungannya itu seperti apa, itu untuk menghitung bunga bank seperti itu kayak gimana. Makanya tetap kita coba cari tahu gitu ya, bagaimana perhitungan mereka, bagaimana perhitungan bunganya gitu ya, dan lain-lainnya, supaya kita bisa mengkritisi atau hati-hati ketika misalkan nanti dewasa gitu ya, kita tidak terjebak dengan hal-hal yang seperti ini gitu ya. Oke, akan langsung ke materinya, materi intinya gitu ya, bunga tabungan dan bunga pinjaman. Prinsipnya sama dan rumusnya juga cuma satu, itu cuma rumus yang digunakan ya, persamanya digunakan. Misalkan besarnya tabungan atau pinjaman tuh bagi simbolkan pakai M kapital, M besar. Nah, terus jika besarnya bunga ingin dihitung dalam N bulan tuh N kecil ya ini. Misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 9 bulan, 18 bulan. Pokoknya N ini mewakili suatu bilangan ya, nanti tergantung soalnya seperti apa. Maka besarnya bunga, misalnya pakai huruf B kapital ya, tiap bulan dengan persentase bunga persen dalam tahun adalah, nih rumusnya yang warna merah. B sama dengan bunga ya, bunga sama dengan bunga, besar bunganya berapa sama dengan N tadi itu ininya ya, banyak bulannya berapa lama gitu, berapa lama bulannya per 12. Kenapa ini per 12? Karena dalam 1 tahun itu kan 12 bulan ya, makanya ini per 12 kali persentase persen. Ini persentase apa? Persentase dalam tahun. Nanti Paugi sajin contoh soalnya ya. Ini M kali M besar kapital. Besarnya nabung atau besarnya minjem gitu ya, ini sama aja rumusnya. Jadi cuma ini doang ya. Ini keterangannya Paugi udah cantumkan atau dituliskan di dalam modul ya. Kalian tidak perlu mencatat juga, nggak masalah sih sebenarnya ya. Kita coba cara pakainya gimana, cara hitungnya gimana di soal yang kasus ini nih ya. Ini ada seseorang namanya Muhammad nabung uang di Bank Manja.
Tahu lah ini plesetan dari apa. Baru aja. Oke, nggak pakai istilah yang asli di kehidupan kita sehari-hari ya, pakai istilah-istilah yang diplesetkan atau di opposite lah ya. Nabung uang di bank manja sebesar 2 juta. Nah, dengan bunga 18% setahun. Gitu ya. Jadi ingat tadi prinsipnya kalau misalkan nabung di bank konvensional, tentu nanti hasilnya itu ketika kita uangnya diambil lagi akan bertambah gitu ya. Nah, tambahan uangnya itu berapa? Nah, kita tinggal hitung besaran bunganya itu berapa. Yang A ditanyain tentukan besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Jadi selama 6 bulan kalau uangnya itu disimpan selama 6 bulan, kira-kira uang yang dikembali ke kita totalnya berapa? Kita tentuin dulu besar bunganya berapa. Oke, Ogi coba tampil dulu depan tulisannya ya. Di sebelah sini aja nih ya. Oke. Nah, tadi rumusnya kita tulis dulu ya. B sama dengan N per 12 kali persentase bunganya ya, kali M kapital gitu. Nah, sekarang kita coba data dulu di soal-soal ini nih, keterangannya Muhammad nabung uang sebesar 2 juta. Nah, ini berarti M kapital, besar tabungannya, besar nabungnya berapa atau besar pinjamnya bisa jadi. Tapi ini kasusnya nabung ya. Berarti M kapitalnya ini adalah 2 juta. Oke, terus lanjut dengan bunga 18% setahun. Jadi ini persentase per tahunnya. Itu 18%. Tentukan besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Bulan ke-6 ini berapa bulannya? Berarti 6 ya. N kecil tadi berapa bulannya? Ini 6 bulan. Jadi ini data yang kita kumpulkan dari soal yang ini. Setelah datanya udah dikumpulin, ya tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Besar bunganya berapa nih? Besar bunganya sama dengan N-nya tadi kan 6 per 12 kali persentasenya 18%. Berarti jadi 18 per 100 kali M kapital. Nabungnya sebesar 2 juta. 2 juta. Gitu. Udah tinggal dihitung matematisnya gimana nih. Oke, coba kita lihat di sini. Ini B sama dengan B itu besar bunganya ya. Ini 6 sama 12 boleh kalian sederhanain. 6 sama 6 per 12 kan jadi 1 per 2 ya. Jadi 1 per 2 terus kalau oh ini ada 0 juga coret aja 0-nya sebanyak 2 buah berarti. Ini 18 sama 2 yang di sini juga boleh kalian coret lagi. Dibagi 18 dibagi 2 berarti kan jadi 9 gitu. Udah yang di bawah udah habis semuanya dicoret gitu ya, jadi tinggal satu aja, tinggal atas 1 kali 9 kali 20.000, 9 kali 2 berarti kan 18 ya, 18 tinggal tambahin nolnya ada 4 di sini berarti 180.000 besar bunganya. Beres gitu ya. Jadi kan yang nomor A ini, yang A maksudnya, tentukan besar bunganya itu 180.000. Kalau ditanyanya uang yang diperoleh setelah 6 bulan, ya berarti tinggal tambahin aja kan awalnya itu 2 juta. Ya tinggal tambahin aja sama bunganya. Ini bunganya bonus nih buat kita. 180.000 jadi 2 juta 180.000. Kalau misalkan ditanyain besar uang yang kita peroleh kalau misalkan kita nabung selama 6 bulan di sana. Gitu ya, segini. Tapi kalau yang ini, soal ini kan yang ditentuin besar bunganya. Kalau besar bunganya ditanya, ya besar bunganya ini gitu ya, besar bunga yang uang yang kita makan gitu ya. Yang kedua yang B, besar uang setelah 2 tahun. Oke, kita coba hitung lagi ya. Yang ini ada yang ditanya dulu nggak sebelum Pak Bella lanjut bahasnya ya. Oh, dari mana? Ini siapa yang nanya? Areta. Oke, tambahin poinnya. Yang nanya karena Areta. Oke, bagus Areta. Pertanyaannya dari mana tuh Pak tadi 18-nya? Oke, ulang lagi ya di bagian yang warna merah. Bentar. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, sampai sini nih ya.
Perhitungannya dari sini Areta, kenapa bisa jadi 18? Nah ini apa aku nggak ngerti, coba diperhatiin lagi ya bagian sini, nanti kalau ada yang bingung lagi tanyain ya. Oke, sini ngitungnya begini, kan ini semuanya udah dimasukin ya, angka-angka ini dari soal yang apa, dari soal yang diketahuinya itu kita udah masukin ke dalam rumus, sebagai tulisin pakai warna merah di situ. Nah sekarang perhitungannya, kalian boleh melakukan pencoretan di sini 100 nih ya. Ini kan nolnya ada 2 ya, ini coret nih sama yang 2 juta sebanyak 20 angka 0 ya di situ. Jadi yang 100-nya udah habis ya. Terus yang 6 sama 12 nih kan bisa diperkecil ya. 6 per 12 itu kan dua-duanya dibagi 6, 6 bagi 6 kan jadi 1, 12 bagi 6 kan jadi 2 gitu. Jadi tinggal 1 per 2 ya. Oke, terus ini 18 juga bisa dicoret sama 2 di sini nih. Jadi dibagi 18 dibagi 2 kan jadi 9 ya. Gitu. Tinggal yang di bawahnya ini kan udah habis, tinggal di atasnya aja 1, 9 sama 20.000 yang ini. Tinggal kaliin aja semuanya. 1 kali 9, 9 kali 2 kan 18. Tambahin aja nolnya, ini ada 4 gitu. Itu 2, 3, 4. Jadi 180.000 sama gitu, selesai. Karena yang nomor A hanya nanyain besar bunganya aja gitu. Sampai sini ada yang ditanyain lagi nggak di bagian mana, atau lanjut dulu yang kedua biar bisa bisa eksplornya lebih banyak biar Pak. Lanjut atau yang bagian sini ada yang mau diulang lagi? Kalau Arata tadi udah sih belum, yang 18-nya udah dari mana? Udah, oke, sip, alhamdulillah. Hania gimana? Lanjut atau yang ini diulang lagi? Lanjut aja dulu ya, oke baik. Ini yang pertama ya, yang besar bunga pada akhir bulan ke-6. Sekarang nomor 2, yang B maksudnya. Besar bunga setelah 2 tahun. Besar bunga setelah 2 tahun. Oke, 2 tahun berapa bulan sih? 2 tahun berapa bulan? Bagaimana? Coba jawab di kolom chat. 2 tahun berapa bulan? 24 ya? Oke, siapa tadi jawab? 24 bulan ya. 2 tahun 24 bulan berarti ya. Nah kalau yang tadi di awal kan ini 6 bulan ya, bulan ke-6 berarti 6 N-nya 6. Ini N-nya 24 berarti. Kita data dulu. Rumusnya sama yang tadi ya. Kita data dulu yang diketahuinya kan tadi M-nya nabungnya itu kan 2 juta. Tulis di sini 2 juta. Terus persentasenya 18% per tahun. Terus N kecilnya ini 24 karena ini harus dalam bentuk bulan ya, N kecilnya itu. Nah untuk menentuin besar bunganya tinggal masukin aja ke rumus yang tadi, B sama dengan N per 12 kali persentasenya berapa kali nabungnya berapa. Nah udah selesai rumusnya baru tinggal masukin angkanya yang diketahui di soalnya. B sama dengan N-nya tadi itu ini ya 24, tulisnya 24 per 12 kali persentasenya ini 18 per 100 kali M-nya 2 juta gitu. Oke, kita tinggal fokus aja ke sini ya. Ini ada yang bisa dicoret-coret di sini ya biar ngitungnya gampang. Ini angka 0 yang seharusnya boleh coret di sini. Terus 24 per 12 ini dua-duanya dibagi 12 bisa ya, 24 bagi 12 kan jadi 2, isi 12 bagi 12 kan jadi 1 gitu. Udah yang di bawah udah habis,
yang per angka-angka yang di bawah udah habis semuanya, tinggal kita ngalihin yang atasnya aja. 2 kali 18 berarti jadi berapa? 36 ya. 36 kali 20.000 berarti berapa? 36 kali 2 72 ya. 72 tambah nolnya 4 1, 2, 3 gitu. Beres. Besar bunganya 720 gitu. Oke, ini ada yang nanya, Pak, kalau langsung 180.000 kali 4 bisa? Boleh, silakan. Itu jadi yang penting kalau dia kalau hitung-hitungan begini habisin dulu yang bawah gitu, dicoret-coret dulu yang bawah supaya hilang perperannya, baru kaliin yang atas yang selesai gitu ya. Ini besar bunganya itu 720.000. Jadi kalau misalkan nantinya Mamat itu nabung 2 juta terus kemudian disimpan selama 2 tahun, nanti setelah 2 tahun diambil lagi sama Mamat ini, uangnya jadi 2.720.000 rupiah gitu, karena ada tambahan 720 tadi dari hitungan besaran bunganya berapa gitu. Sip, sampai sini ada yang ditanyain lagi bagian mananya? Bahwa Pak diulang lagi bagian sini? Boleh, silakan tanya aja ya, jangan ragu-ragu, jangan suka-suka. Hania gimana Hania? Ulang yang dari mana ulangnya? Bagian Oki pengen tahu Hania tuh bingungnya bagian mana? Pas bagian hitungan yang mana? Hania ya, Oki tambahin banyak. Itu yang awal, yang bagian mana? Yang warna merah? Yang ininya? Atau pas dari ini? Yang pas dari sini? Oh, yang merah. Ania kalau pas ngedata ininya udah bisa, udah ngerti yang ininya. Yang ini pakai kotakin ya. M-nya 2 juta, terus persentasenya berapa gitu. Itunya udah sip, udah paham belum? Nggak terlalu, berarti dari sini gitu ya. Bingungnya pas bagian mana? Yang pas ngedata ini nih, pas ngedata analisis soalnya ya. Ini analisis soal masih bingung, ini mungkin ya, masih ini yang diketahuinya banyak, terus yang masukinnya angkanya banyak gitu mungkin ya, atau gimana Tania? Oh, diketahuinya ngedata dari ditulisinnya gimana gitu ya. Ya udah, Ogi jelasin dari awal ya, dari si soal ini deh. Kalau atau dari nomor 1 aja yang A ya. Ogi ulang sekali lagi. Ini juga buat yang lainnya yang masih belum paham, langsung aja tanyain bagian mana yang enggak artinya. Ini pertama ya, yang perlu kalian lakukan adalah pertama, kalau misalnya ini kasusnya terkait dengan bunga bank, data terlebih dahulu variabel-variabel yang ada di rumus. Maksudnya gini, kan rumusnya itu B sama dengan N per 12 kali persentase berapa gitu ya, kali M. Ini rumusnya. Jadi pertama kali kalian, ini terkait dengan bunga bank, berarti rumus yang dipakainya ini ya. Tulisin dulu rumusnya gitu. Udah ditulis, baru kita lengkapin data-datanya. Ini kan kita juga harus tahu N itu apa gitu ya, persentase itu apa, M besar itu apa gitu ya, sama B ini juga harus tahu apa gitu ya. Ini ya, jadi yang kita data itu huruf-huruf yang di sini nih yang harus kita isi nanti atau ganti dengan angka yang diketahui di soal. Pertama N dulu deh, N kecil dulu yang ini ya. N kecil dulu. N kecilnya ini berapa? N kecil itu apa? N kecil itu kan lama bulannya, lama nyimpennya gitu ya, lama nyimpen uangnya berapa lama gitu ya dalam satuan bulan. Di sini kita kalau misalkan jawab yang A, dibaca soalnya lama minjemnya atau lama bulannya itu adalah di bulan 6, berarti 6 bulan. 6 bulan berarti N-nya itu 6. Tulisin gitu ya. Udah selesai yang N. Ini beres, lanjut ke sini nih persentase per tahun ya, keterangan itu persentase per tahun.
persentase per tahunnya itu berapa di soal? Kita lihat. Oh, 18%. Tulisin 18% di sini. Gitu, per tahun ya. Nah, pas saya mau langsung 18% doang. Enggak, ya. Ini Pak Gim nulisin per tahunnya di sini biar lengkap aja. Gampang. Sip, lanjut lagi ke sini ke M. M itu apa? M itu besar nabungnya atau besar minjemnya. Kalau ini kan harus nyimpan uangnya, nabung di bank. Berarti besar nabungnya berapa? Di soal keterangannya ini 2 juta rupiah. Berarti tulis M besarnya itu ini 2 juta rupiah. Nah gitu. Semuanya udah ke data. Nah, udah semuanya didata seperti ini, diketahuinya kan yang ditanyain tuh tentukan besarnya bunga si B-nya ini kan yang ditanyain ya, B-nya yang ditanyain, B yang ini nih, yang ditanyain kita masih nggak tahu. Makanya di sini B-nya tulis aja B sama dengan N-nya tadi udah di soal kita udah tulisin di sini 6/12 ya. Kali persentasenya berapa? Tadi 18% ya. Kalau kita bentukin ke dalam perperahan kan jadi 18/100 ya kalau persentase. Ini kali M-nya, M kapital, besar nabungnya berapa? Tadi M-nya 2 juta. Tulisin kayak gini. Sampai sini dulu Hania gimana? Ada yang masih bingungnya di sini? Oh ini 100-nya dari mana? Oke, balik lagi ke definisi persen Hania. Persen itu kan per 100, iya nggak? Iya kan ya, makanya Ogi di sini nggak nulisin 18% enggak, gitu ya. Supaya mudah dihitungnya, Ogi tulisin di sini 18/100. Kenapa? Karena kan persen itu kan per 100 ya definisinya, gitu. Sip, bagus sudah ngasih tahu ya. Jadi Ogi tahu Hania tuh bingungnya bagian mana. Sampai sini berarti udah oke ya. Ya, udah oke? Oke, sip, bagus. Lanjut sekarang yang di atasnya ditutup aja, kita fokus ke hitungan ini tuh gimana ngitungnya ya. Oke, hitungnya gimana? Kalian boleh coret angka nolnya di sini kan, bawahnya ada 100, di sini ada nolnya juga ya. Coret itu artinya membagi gitu ya, membagi bilangan. Kalau gampangnya sih dicoret gitu nolnya, ini coret sama ini. Di sini kan ada 2 nolnya, di sini juga coretnya 2 gitu, jadi adil. Di atas coret 2, bawah juga coret 2. Sehingga di bawah sini udah habis, tinggal angkat sisa 1 doang ya. Di 1 abaikan aja. Gitu. Kenapa diabaikan? Karena 18 dibagi 1 kan ini 18/1 ya. 18 bagi 1 kan jadi 18. Jadi nggak terlalu ngaruh pada hasil operasi. Ya, jadi coret dulu angka nolnya, terus kemudian perhatikan di sini nih. Ini bisa disederhanain ya. Kenapa harus disederhanain? Supaya angkanya nggak terlalu besar ketika kita mengoperasikannya. Entah itu dibalikin ya, dibagi, angkanya nggak terlalu besar. Makanya disarankan banget untuk diperkecil atau disederhanain. 6/12 kan disederhanain jadi 1/2 ya. 1/2 dari mana? 6 bagi 6 kan jadi 1, di bawah juga harus dibagi 6, 12 dibagi 6 kan jadi 2 gitu. Jadi membagi dengan angka yang sama, di atas bawah. Itu prinsip menyederhanakan pecahan 1/2. Nah, selesai gini, di bawah sini masih ada angka 2. Angka 2 itu juga bisa dioperasiin sama ini, 18 sama 2 kan bisa dibagi ya. Bisa habis dibagi 18 ya. Kita coret pakai warna hijau deh. 18 dicoret, dibagi sama 2 jadi 9. 18 bagi 2 kan 9 ya. Nah, sehingga yang di bawah sini udah habis. Udah, tinggal kita hitung aja yang di atasnya. Oke, 1 kali 9 kan 9. Terus 9 kali 2 18. Pak, ini kok nolnya diabaikan dulu? Iya, diabaikan dulu, sama disarankan kalau misalkan berkait dengan ada reng-rengan nol di belakangnya, nolnya simpan aja dulu, kalikan dengan angka selain 0. 1 kali 9, 9. 9 kali 2, berarti jadi 18 ya. 18 tinggal tambahin nolnya di sini. 1, 2, 3, 4, selesai. Gitu. Ya, jadi perhitungannya kalau diperlambat ya seperti itu. Itu kurang lebih ya. Jadi Pogi review atau diulas sekali lagi. Yang paling pertama kalian tulisin
biar gampang ya, tulis rumusnya dulu. Rumusnya udah ditulis, terus data apa aja yang diketahui di soal, pakai simbol ya, pakai simbol. N itu apa, persentase itu apa, M itu apa, M besar ya, kita itu apa. Jadi semuanya didata dulu, terus apa yang ditanyain, di sini kan ditanyain B, nanti B-nya nggak usah ditulisin angkanya berapa karena kita nggak tahu angkanya berapa. Terus dioperasiin ya. Kayak gitu, Hania gimana? Untuk yang kasusnya, oke? Nah, mudah-mudahan nanti pas latihan soalnya coba ikutin dulu, tiru aja dulu yang tadi Pagi jelasin, tiru aja dulu, nanti udah ditiru, udah bisa ngikutin, cobain sendiri gitu ya tanpa. Jadi bertahap gitu, ya jangan khawatir. Yang lain juga sama ya. Terus tadi siapa? Zafira juga sama ya. Mudah-mudahan bisa nangkep ya materinya. Oke, coba kita lanjut lagi ke kasus yang berikutnya. Oke, kasus yang dimanipulasikan ini sebelum ke contoh soal ya, contoh soal atau latihan soal. Ini nggak kerasa udah jam 9 lagi. Oke, tutup dulu papan tulisnya. Oke, nah. Adul nabung di bank ini papan tulisnya. Kayaknya nanti aja kan. Adul nabung di bank BJB sebesar 6 juta. Dengan bunga 12% per tahun. Ingat ya, nabung di bank, nyimpen dalam jangka waktu tertentu, nanti akan ada uang tambahan. Uang tambahan itu bunganya tadi ya. Bunganya 12% per tahun. Jika tabungan Adul sekarang itu jadi 6.540.000. Jadi awalnya 6 juta, sekarang menjadi 6.540.000. Berarti bunganya berapa? Nambahnya berapa? Coba ketikin di kolom chat, gampang memang bisa disebutin. Awalnya nabung 6 juta, sekarang uangnya jadi 6.540.000. Bunganya berapa? Ketikin di kolom chat coba. Bunga itu uang tambahannya, uang yang bertambah itu berapa? Awalnya 6 juta, uang tambahannya berapa? Bunganya 540.000 ya. Hania kurang tahu, tapi maksudnya mungkin kesana ya. Oke, bunganya betul ya 540.000. Nah sekarang pertanyaannya berapa lama ia menabung? Gitu. Kadang-kadang soalnya itu enggak selalu menanyakan besar bunganya itu berapa, kayak yang tadi nomor yang A, yang B yang pertama tadi Pagi jelasin. Itu nggak selalu besar bunganya itu berapa. Kadang-kadang nanyain berapa lama nabungnya, berapa banyak persentase per tahunnya gitu, macam-macam ya yang ditanyain itu. Ini kebetulan yang ditanyain itu adalah berapa lama ia nabungnya. Sekarang kita cobain ya. Oke, prinsipnya tadi yang pertama kalian tulis di papan tulis di kotetan lah ya maksudnya, itu rumusnya dulu kita tulis ya. B sama dengan N per 12 kali persentase kali M kapital. Rumusnya masih lalu cuma satu. Sekarang kita datang dari sini dulu. B kapital itu atau B besar itu apa tadi, itu yang besar bunga ya. Besar bunganya berapa tadi? Tadi kalian udah jawab tuh ya, 540.000 ya, tulisin 540.000. Ada tangannya, rumusnya pakai yang mana? Yang ini. Rumus cuma satu ini doang, udah. Bedanya nanti paling pas ngerjain PLS hanya persamaan satu variabelnya gimana. Kita lanjut dulu ya. Ini udah ada. Oke, maaf. Terus N kecil tuh lama nabungnya ya. Aduh, paling minum bentar nih. Ada sesuatu bukan. Oke, lanjut. N kecil ini tuh lama nyimpennya dalam waktu berapa bulan gitu ya. Nah, justru si N kecil ini yang ditanyain ya. N kecil ini nggak tahu berapa, kita tulisin tanda tanya aja dulu sini ya, nggak tahu berapa nilainya. Atau iya, pakai huruf X aja ya, karena nilainya masih belum tahu, kita pakai variabel aja dulu sininya ya. N-nya X itu karena kita masih belum tahu. Terus persentasenya di soal ada ya, persentasenya itu 12%.
Lalu M kapital tuh nabungnya berapa besarnya? 6 juta ya. Ini nabung di BJB 6 juta. Mesin 6 juta. Gitu. Sip. Nah, sekarang rumusnya udah ditulisin, data yang di soal udah kita rangkum gitu ya. Kita ringkas, sekarang tinggal masukin ke dalam rumusnya. Oke, tadi B ya, B yang pertama ini 540.000, tulisin di bawahnya ini 540.000 sama dengan N kecil. Tadi N di sini tuh X ya, karena kita cari belum tahu nilainya berapa. X per sininya 12 kali persentase tadi 12%-nya, berarti kalau 6%-nya tulisin jadi 12 per 100 gitu, kali nabungnya 6 juta. Aduh, kehalangin ngambilin ya. Oke, sekarang udah kayak gini, kita sederhanain dulu si angka-angkanya ya. Pertama yang paling gampang tuh ini 100 dulu nih, coret nolnya 2 ya, udah selesai tuh. Sekarang ini 12, ini 12, bisa dicoretnya 12 bagi 12 nih, 12 bagi 12 kan jadi 1, ini 1, ini juga 1 ya. Habis tuh, jadi yang di bawah ini udah habis semuanya, tinggal sisa yang atas aja. Jadi di sini 540-nya gimana Pak? Tulis lagi aja di bawahnya ya, 540. Oke, warna merah deh, sorry. 540.000. Tulis lagi ke bawah, biarin aja dulu. Yang atasnya ini kan X ya, X kali 1 dikalikan 6. 6 kali 1 dulu deh, 6 kali 1 kan 6. 6 kali X dari 6X. Oh ya, nolnya jangan lupa. Jadi ini 60.000 X. Jadi X-nya itu taruh di belakang angka. Gitu ya. 60.000 X dari hasil operasi yang sebelah sini ya. Udah selesai itu kan si variabel itu harus sendirian ya, nggak boleh nempel sama angka. Nah, si angkanya kita pindahin ke sebelah sini, hasilnya perkalian jadi pembagiannya, sehingga 540.000 dibagi 60.000. Ini X-nya tinggal sendirian. Udah tinggal kita coret aja nolnya di atas sama di bawah ya. Ini coret 1, 2, 3, habis ya. 54 bagi 6, 9. X-nya 9. X itu tadi mewakili apa? Mewakili lamanya bulan. Jadi lama minjemnya itu 9 bulan. Selesai gitu ya. Jadi prinsipnya tulis dulu rumusnya, data apa aja yang diketahui soal ya, data yang seperti ini dikotakin warna merah tadi, masukin angka-angkanya ke rumus, lakukan persamaan dengan satu selesai gitu ya. Jadi insya Allah kalau misalnya ini kalian nanti terus nyobain lagi, nanti akan terlatih dengan sendirinya, dan ini skillnya akan terus dipakai di kelas 8, kelas 9, kelas 10, 11 dan seterusnya gitu ya. Jadi ini skill high order thinking skill juga ya, masuk ke tipe analisis. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan emang ada yang bingung, tanyain aja ya gitu. Silakan sampai sini. Salah Pak. Gitu. Ada sampai sini dulu. Ada yang ditanya dulu nggak? Yang barusan kalau jelasin. Silakan, boleh ya. Tenang aja. Apanya? Yang N-nya? Iya, selalu dalam bulan ya. Ini dalam bulan ininya biasanya. Kalau misalkan di pilihan ganda dan ternyata itu dalam tahun, ya berarti nanti konversi aja si 9 bulannya itu berapa tahun. Tapi biasanya formalnya itu N-nya itu selalu dalam bulan. Kan di rumusnya tadi juga keterangannya, bentar ya, bagi coba baik lagi ke rumus tadi nih. N itu apa? Lama per bulan. Jadi selalu dalam bulan. Gitu ya. Persen ini persentase per tahun. Jadi ini selalu dalam per tahun. Gitu ya. Kalau misalkan menemui soal yang berbeda dari ketentuan di rumus tadi, berarti harus ada yang dirubah. Ya, nanti mungkin di soal-soal berikutnya akan nemuin. Oke, Hania, bagus Pak. Makasih udah masih tahu Pak Ogi di bagian mana Hania bingungnya. Yang lain juga mudah-mudahan juga bisa ikutin ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan ada yang masih belum paham,
tenang aja, tanyain aja. Insya Allah Pogi ulangin kok ya, nggak akan Pogi bersulit misalkan ya. Coba kamu baca lagi sendirian ini, kayak gitu ya. Terus masa gini aja nggak ngerti, nggak mungkin juga Pogi marahin kayak gitu ya. Nah, ya semua kita juga lagi belajar, gitu ya. Kita lagi mencoba memahami ilmu yang baru ya. Tentu juga yang namanya belajar mah tidak luput dari mungkin ada yang salah, ada yang ini ya kita perbaikin aja ya supaya nanti hasilnya jadi lebih maksimal gitu ya. Makanya ini Pogi hargain ya yang bertanya gitu ya, yang ngumpulin tugas tepat waktu gitu ya, dan yang masih belum mengumpulkan yang setuju juga Pogi catat ya. Jadi nanti Pogi akan lihat progresnya apakah ada perubahan gitu ya, perubahan perilaku, terus perubahan dari keilmuannya gimana gitu ya. Dan itu yang paling penting buat Pogi, yang paling penting itu kejujuran ya. Ada dulu diutamain baru nanti keilmuannya ya gitu. Kalau nggak ada lagi yang ditanyain atau sambil jalan ya silakan kalian coba kerjain dulu yang nomor yang di tabel ini di hiburan Subro 4 ya. Mungkin Pogi nggak akan minta kalian ngerjain semuanya, tapi kalau misalkan ada yang bisa ngerjain semuanya itu bagus ya. Nanti Pogi akan kasih poin tersendiri untuk orang yang bisa mengerjakan semuanya sampai nomor 5. Maksudnya ini ada 5 nomor ya. Nanti Pogi akan kasih rewardnya ya. Pertama sekarang silakan kerjain dulu yang hiburan Subro 4 ini di modul. Kalau misalkan mau lihat di modul itu ada di halaman 12 hiburan Subro 4 nomor 1 ini ya, yang kalau kita pilih di slide PowerPoint ini nomor 1. Kalian coba kerjain dulu yang ini. Nanti yang udah selesai ketikin jawabannya di kolom chat seperti biasa. Kalau misalkan ada yang bingung langsung aja nyalain mikrofonnya, tanya aja langsung ya. Boleh. Ini yang nomor 1 nanyain besar bunganya berapa. Nabungnya 200 juta nih ya. Lama nyimpennya 8 bulan. Bunga per tahunnya 10%. Besar bunganya berapa? Ya tinggal masukin dulu ya. Nomor 1 sama 2 dulu silakan. Ini sama yang ini ya maksudnya. Kalau di modul sih nomor 1 ada tulisan 1 tabel nomor 1. Ya silakan. Keisa Asyifa masih. Oh ini Keisa Asyifa ada. Keisa Asyifa tadi belum isi presensi di Google Classroom ya. Halo Keisa Asyifa. Dipanggilnya siapa? Keisa. Semuanya kan di sini ada 3 Keisa ya. Bagi lupa. 2 Keisa, 1 Keke. Keke itu yang mana? Oh, Keisa aja. Keisa aja kan. Yang nggak hadir ya. Oke. Berarti Keisa Natanela. Naila berarti sama yang Keisa Asyifa ini sebelumnya Keisa ya. Ya udah pokoknya Keisa Asyifa deh. Kedengeran nggak suara Pogi Keisa Asyifa? Halo Keisa Asyifa. Iya Pak, tadi terlambat hadirnya. Keisa N sama Keisa S. Oh iya. Tadi terlambat hadirnya. Soalnya tadi belum isi presensi dan pas Pogi lihat di meeting juga belum hadir nih. Gimana Keisa? Terlambat tadi, kenapa terlambatnya? Kalau kan ada di jam 7 hari Kamis jam 1. Yes. Diganti dari pagi Kamis jam pertama. Jam pertama tukeran sama? Soalnya jam 1-nya mau field trip. Oh mau ada field trip. Oh jadi tukeran sama siapa? Jam 1. Jam pertama. Bantu tukeran kelas meeting. Jadi nggak ada kelas meeting lagi. Oh gitu. Oke. Siap. Gue udah beres. 3 menit lagi. Oke. Nanti ini aja ya. Siap. Udah lama-lama. Keisa Asyifa enggak?
Gimana, ada yang udah selesai nomor 1? Yang besar bunga ya, besar bunga ini masih soal yang sederhana, masih gampang. Baca Asifa ini kalau nggak bisa ngasih keterangan telatnya kenapa ya? Bahkan di sini masuk belum isi presentasi. Khawatir nanti kebacanya emang gak hadir gitu ya. Bahaya. Gimana? Nomor 1, ada yang udah selesai? Oh belum. Ya, dikit lagi. Areta udah beres, Areta biasanya Areta cepat. Terus biasanya Mas Zaya cepat juga. Atau yang lain lah ya, silakan. Oh ini Areta, besar bunganya 60 juta. Oke, kita coba hitung ya satu soal aja. Nabungnya, ini rumusnya dulu ya. EB sama dengan M per 12 kali persentase kali minjem atau nabungnya berapa gitu ya. B sama dengan N-nya 8 bulan ya. 8 per 12 kali persentasenya 10, berarti 10 per 100. Minjemnya atau nabungnya ya, minjem terus 2 juta. Ini Pak Ogi nggak data dulu sih, kayak kalau soal tadi kan data dulu N-nya berapa gitu ya, persentasenya berapa enggak. Di sini kan di tabelnya udah ditulisin semuanya lengkap, jadi kalian tinggal masukin aja angka-angkanya, tinggal diproses perhitungannya aja. Ini coret 2 nolnya, terus kemudian 8 sama 12 kan bisa disederhanainnya dibagi 4 dua-duanya, berarti di sini jadi 2, ini 3. Terus 2 kali 10 20 kali 2 berarti 40 tambahin nolnya tuh 2 3 4 5 6 itu 2 3 4 5 6 per 3 40 dibagi 3 berarti 1,12. Ini bakal koma-komaan ya hasilnya ya. Jadi nggak selalu hasilnya itu bulat, biasanya juga ada yang hasilnya tuh koma-komaan kayak gitu ya. 40 juta dibagi 3 40 juta dibagi 3 ya. 1 13 juta sekian lah ya. 13 juta ke 333. Karena 33-nya banyak ya. Jadi biasanya sama bank ini suka disederhanakan atau dibulatkan ke bawah. Jadi kurang lebih 1.300 13 juta ya, 13 juta rupiah biasanya langsung dibuatkan kayak gitu. Gitu ya. Satu soal disederhanain 812. Ya. Paling di bagian perhitungannya ya. Ini Pak Ogi tugaskan dari nomor 1 sama nomor 2 ya, minimal yang kalian kerjain di Google Classroom. Sisanya itu bonus. Barang siapa yang ngerjain semuanya, Pak Ogi akan kasih poin tambahan. Tapi yang wajibnya nomor 1 sama nomor 2 aja yang dikumpulin di Google Classroom ya. Ya gitu aja dari Pak Ogi, karena waktunya udah habis nih ya, ini udah tungguin ya. Mohon maaf kalau misalkan tadi penjelasannya udah lama dan tidak semua soal terbahas gitu ya. Nanti pastikan kalian sudah submit aja dulu nomor 1 sama nomor 2-nya. Nanti kalau misalkan ada yang masih belum ngerti, boleh japri ke Pak Ogi ya, japri via WA atau nanya ke teman yang misalkan gitu ya. Gitu aja dari Pak Ogi. Mohon maaf kalau misalkan dari penjelasan nanti atau dari bahasa Pak Ogi yang ada yang kurang berkenan di kalian, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Kita tunggu pertemuan hari ini dengan memecahkan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.